Saudara, lihat cerita tentang disertai Tuhan dan cerita tabut yang membuat rumahnya Obed-Edom diberkati itu terjadi. Kenapa? Karena Obed-Edom mengubah kata tabut, mengubah rumahnya, mengubah keluarganya, mengubah dirinya. Ayo, ini ada tabut. Kamu gak bisa sembarangan. Kamu harus mengkhususkan diri, menguduskan diri, menyiapkan diri, kamu membersihkan diri, kamu benar karena di sini ada tabut. Mereka nggak lagi melakukan hal-hal yang tercela, mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak benar, mereka menyiapkan semuanya dan tabut itu memberkati. Lalu tabut itu dipindahkan oleh Daud dengan cara yang berbeda, tidak lagi mengikuti gaya orang Filistin. Dia pakai kereta, sekarang pakai sesuai dengan perintah Tuhan. Ada 4 imam yang berjalan. Gak ada acara bahwa 6 langkah harus mengorbankan anak lembu dan lembu gemukan. Gak ada. Tetapi Daud melakukan itu. Setiap 6 langkah ada 1 anak lembu dan 1 lembu dikorbankan. Setiap 6 langkah. Dan itu perjalanan 15 kilo. Ada orang yang menghitungnya 15 kilo 6 langkah berhenti. 6 langkah berhenti. Itu tuh kurang lebih 7.000 ekor. Dilakukannya penyembahan itu. Daud melakukan, mengubah caranya. Dan itu yang membuat tabut sampai ke Yerusalem. Selalu ada penyembahan, selalu ada persembahan. Yang namanya penyembahan dan persembahan itu berasal dari kata sembah. Penyembahanlah sebuah aktivitas yang kita arahkan kepada Tuhan. Persembahan juga merupakan aktivitas yang diarahkan kepada Tuhan. Kedua-duanya seperti sepasang sayap. Penyembahan dan persembahan seperti sepasang sayap. Keduanya diarahkan kepada Tuhan. Mana mungkin penyembahan kita begitu sayapnya lebar, sayapnya besar, tapi persembahannya sangat kecil dan lemah. Mana mungkin persembahannya sayapnya lebar dan besar, tapi penyembahannya kecil dan lemah. Penyembahan dan persembahan adalah sepasang sayap yang naik ke hadapan Tuhan. 1 Samuel 22 ayat pertama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka yang menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Ini apa? Adulam itu tempat persembunyian sebenarnya. Saul mengejarnya. Saul ingin membunuhnya. Saul iri hati kepada Daud. Saul gak suka kepada Daud. Kenapa? Karena perempuan-perempuan generasinya Saul bernyanyi. Daud kalahkan beribu-ribu orang. Juga bikin Saul panas hati. Akhirnya membunuhnya. Tapi Daud gak berhasil dibunuh. Dia pergi ke tempat persembunyian. Ini Adulam ini tempat persembunyian. Tetapi ketika ditemukan bahwa dia bersembunyi di sana, orang-orang menghampiri Daud.